Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kursus bahasa Korea online. Selamat bermalam minggu bagi yang di Hong Kong, yang di Taiwan, yang di Malaysia, yang di Singapura, yang di Brunei, yang di Arab, yang dimanapun berada. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas sebuah kegundahan saya, kegalauan saya tentang proses bahasa Korea, atau lebih tepatnya tentang proses bekerja ke Korea Selatan. Nah, saya banyak sekali dapat chat, dapat line, dapat pertanyaan yang hampir semuanya itu pertanyaannya sama dan mengungkapkan perasaan yang sama dari yang awal sampai yang akhir. Rata-rata mereka yang berproses bahasa Korea ataupun yang belajar bahasa Korea itu kebanyakan berkata, "Bang, Mas, Kak, Om, Pak," bahwa proses Korea itu sulit, bahasa Korea itu susah, proses Korea itu lama, proses Korea itu nggak pasti, proses Korea itu bikin galau, semuanya itu lama, semakin tahun semakin susah, semakin lama semakin susah. Teman saya udah belajar 1 tahun nggak lulus, teman saya udah belajar 2 tahun lebih nggak lulus, anu saya udah proses 2 tahun lebih tapi nggak terbang-terbang. Kok sulit banget sih proses bekerja ke Korea? Saya akan menjawab satu persatu kegalauan teman-teman. Awalnya saya dulu pun sama. Setelah melihat cerita dari teman-teman, mendengarkan ungkapan dari teman-teman yang dulu proses bekerja ke Korea, itu ya saya sebagai manusia biasa merasa nggak yakin, merasa nanti gimana. Banyak pertanyaan saya yang dulu yang mungkin sama dengan pertanyaan teman-teman waktu itu. Jadi saya akan menjawab satu persatu. Yang pertama, bahasa Korea katanya sulit. Nah, emang setiap bahasa di luar bahasa Indonesia, bahasa kita sehari-hari, itu emang sulit. Karena apa? Karena kita mempelajarinya, kita tidak terbiasa mendengar ungkapan bahasa Korea, melihat orang Korea berkata seperti apa, kita tidak terbiasa. Jadi akhirnya itu akan terasa sulit. Dan bagi orang Korea pun bahasa Indonesia itu sulit, teman-teman. Serius, saya punya teman orang Korea, dia mahasiswa, katanya sih bentar lagi mau lulus jadi S1. Dia mengatakan ke saya juga demikian, bahwa bahasa Indonesia itu sulit, yakin katanya. Nggak seperti bahasa Korea yang gampang. Contohnya, dia mengatakan begini, kalau di bahasa Indonesia itu kan rumah makan, itu ada berapa suku kata, rumah makan, 4 suku kata katanya. Sedangkan di bahasa Korea cuma 2 suku kata, yaitu sikta. Jadi menurut dia gitu, kata orang Korea yang teman saya ini, katanya bahasa Indonesia itu lebih susah daripada bahasa Korea. Sedangkan kata saya pribadi dulu dan kata teman-teman yang sedang belajar, baik belajar di LPK ataupun kursus bahasa Korea online melalui saya, itu katanya bahasa Korea itu sulit, lebih mudah bahasa Indonesia. Ya karena apa? Karena kita kesehariannya seperti itu. Yang pertama. Yang kedua adalah saya akan menjawab tentang, "Bang, proses Korea itu sulit banget ya, proses Korea itu nunggunya lama dan segala macam." Begini teman-teman, setiap pilihan itu mempunyai resiko. Contoh sederhananya seperti ini, teman-teman ingin makan cabai. Nah, risiko makan cabai itu merasakan pedas. Nah, jadi supaya teman-teman nggak pedas itu bagaimana? Nah, teman-teman harus memikirkan itunya. Terus teman-teman contoh lainnya, misalkan teman-teman pengen makan gula. Nah, makan gula itu resikonya adalah merasakan manis. Nah, bagaimana mungkin
teman-teman ingin makan gula tapi merasakan pedas, atau teman-teman ingin makan cabai tapi nggak mau merasakan pedas. Nah itu kan sesuatu yang nggak bisa dipisahkan gitu loh. Jadi menurut saya pribadi, semua hal itu ada resikonya. Kalau teman-teman sudah memilih satu hal, ya harus mau menerima resikonya. Jangan mau memilih satu hal tapi nggak mau dengan resikonya. Itu namanya apa ya? Saya nggak habis pikir gitu loh kalau ada teman-teman yang begitu. Bang, saya pengen proses kerja ke Korea tapi nggak mau sulit. Gimana ceritanya? Sama aja teman-teman, bang saya nggak mau terlihat telanjang tapi nggak mau pakai baju. Seperti itu. Jadi kalau teman-teman memilih proses Korea, harus siap menerima dengan resikonya. Resikonya apa ya? Yang seperti teman-teman galaukan selama ini. Sulit bahasanya, prosesnya lama, banyak biaya yang dikeluarkan, terus nunggunya juga lama. Jadi ya itu resikonya seperti itu. Kalau teman-teman nggak mau nunggunya lama, nggak mau prosesnya sulit, teman-teman jangan pilih Korea. Pilih negara lain yang menurut teman-teman itu prosesnya cepat dibanding Korea. Jadi ya nggak bingung-bingung kalau teman-teman sudah memilih proses Korea, teman-teman harus menerima risiko yang ada pada proses Korea. Demikian. Makanya kalau menurut saya pribadi, jika teman-teman ingin berproses Korea, teman-teman harus mengetahui dulu resikonya apa yang dilakukan untuk proses Korea itu seperti apa. Nah teman-teman jangan malas menyimak atau jangan malas menonton. Saya sudah mengupload video tentang proses Korea itu dari jauh-jauh hari. Teman-teman nanti bisa lihat di deskripsi bagaimana proses bekerja Korea. Nah di situ saya sudah jelaskan panjang lebar itu 1 jam lebih. Tujuannya apa? Tujuannya supaya teman-teman itu jelas proses dari proses A sampai proses Z-nya. Jadi nanti tidak ada lagi kejadian, bang proses Korea gimana sih? Padahal teman-teman sudah melihat video yang saya upload dari jauh-jauh hari itu tentang proses Korea. Jadi intinya kalau disederhanakan itu bisa saja 5 menit jadi video tersebut. Tetapi saya tidak mau teman-teman hanya melihat kulitnya saja tanpa melihat isinya seperti apa. Makanya prosesnya itu durasinya 1 jam lebih supaya teman-teman tuh memahami. Jadi teman-teman jangan malas menonton, jangan malas menyimak, jangan malas untuk berkreatif. Contoh teman-teman sedang melihat video tentang proses Korea. Nah teman-teman tinggal ambil buku ataupun kertas 1 lembar, ambil pensil ataupun pulpen, terus teman-teman catat poin-poin pentingnya apa. Oh ternyata saya itu masalahnya di paspor. Nah teman-teman catat paspor. Oh ternyata saya itu masalahnya di KTP dan KK atau di ijazah namanya beda tanggal lahir. Teman-teman dicatat lagi. Jadi sekreatif mungkin itu akan menolong teman-teman sendiri. Toh nanti yang berproses itu teman-teman, yang susah itu teman-teman, dan yang akan mendapatkan hasilnya teman-teman, bukan saya. Jadi menurut saya teman-teman harus jangan sungkan-sungkan, jangan malas-malasan untuk menonton video saya yang berdurasi lama itu. Jadi teman-teman bisa lebih mengerti, bisa lebih memahami. Kalau teman-teman mengerti, meskipun kuota sedikit, meskipun sinyalnya jelek, nanti itu akan menolong teman-teman juga, bahkan menolong yang lain. Contoh misalnya teman-teman yang di Hongkong atau yang di Brunei atau yang di Malaysia itu sudah paham tentang proses Korea begini. Beberapa hari kemudian ada saudaranya yang ingin proses Korea juga tapi nggak ngerti bagaimana proses Korea. Nah teman-teman bisa menceritakan ke dia, ini loh proses Korea itu garis besarnya atau secara singkatnya itu yang pertama belajar bahasa Korea, bisa melalui YouTube, bisa belajar ke teman, bisa belajar ke LPK. Setelah itu mendaftar ujian. Nah mendaftar ujiannya itu di sini. Setelah mendaftar ujian itu kita ujian. Nah kalau lulus kita itu akan melalui proses yang namanya pemberkasan. Nah nanti ada lagi tes yang namanya skill test. Setelah skill test lulus juga, nanti teman-teman akan melakukan sending itu syaratnya ini segala macam. Itu sudah lengkap saya jelaskan di video yang berdurasi 1 jam lebih, dan juga di situs atau di web BNP2TKI itu sudah lengkap bahwa proses Korea itu begini. Jadi nanti teman-teman itu tidak dibodohi oleh orang atau tidak dibodohi oleh LPK, karena
banyak juga LPK yang nakal dalam tanda kutip, itu mempermainkan ketidaktahuan teman-teman dan kebodohan teman-teman seperti itu. Nah, ini mungkin sudah terjawab. Terus masalah kedua, masalah ketiga itu katanya proses Korea itu tidak pasti segala macam ini itu. Ya memang segala di dunia ini tidak pasti. Saya juga belum tahu sampai minggu depan atau besok masih hidup juga saya belum tahu. Semua di dunia ini tidak pasti, teman-teman. Jadi bagaimana kita menanggapi atau menyikapi ketidakpastian itu adalah kuncinya. Misal teman-teman sudah berproses Korea panjang banget, tiba-tiba teman-teman gagal berangkat. Nah, di saat gagal berangkat itu bagaimana sikap teman-teman terhadap hal tersebut? Apakah teman-teman frustasi? Apakah teman-teman berpikir, oh mungkin ini bukan rezeki saya, terus kemudian melangkah lagi karena rezeki itu bukan hanya di Korea Selatan saja, seperti itu. Jadi menurut saya pribadi, dan saya berharap ke teman-teman itu harus mengetahui resikonya. Teman-teman itu harus mengerti apa yang akan dilakukan jika sudah memilih proses Korea. Sama aja, jika teman-teman pengen makan cabai harus merasakan pedesnya, jika teman-teman pengen makan gula harus merasakan manisnya. Jadi semua pilihan ada resikonya. Ketika kita sudah memilih, kita mau tidak mau, suka nggak suka harus menerima risiko tersebut. Jika nggak mau menerima risiko dan nggak mau repot-repot dengan risiko, teman-teman jangan memilih. Itu dia, teman-teman nggak bakalan pusing, nggak bakalan bingung, nggak bakalan frustasi dalam proses Korea. Kalau teman-teman tidak proses Korea, teman-teman akan pusing dan bingung segala macam jika teman-teman melakukan atau mengikuti proses Korea. Dan pertanyaan yang keempat adalah, teman-teman mungkin saat ini atau mulai tahun 2017 teman-teman sudah merasakan bahwa kok proses Korea semakin tahun semakin sulit, Bang. Ada skill test lah, ada inilah, ada itulah, segala macam. Oke, akan saya jawab pertanyaan itu sepengetahuan saya. Nah, skill test itu bukan hanya pada tahun ini saja. Sebenarnya 2013 waktu saya proses itu skill test sudah ada, tetapi itu bagi yang nilainya tinggi. Kalau nggak salah itu 154 ke atas. Nah, gunanya skill test waktu saat itu adalah untuk mempercepat proses. Jadi teman-teman misalkan si Udin dan si Mamat. Nah, si Mamat ini ikut skill test, sedangkan si Udin tidak ikut skill test. Ini cerita waktu dulu ya, waktu 2013. Nah, si Udin itu sama-sama sending data atau mengirim lamaran ke Korea Selatan, nyampe ke Nodonggu atau ke HRD Korea, atau misalkan kalau di Indonesia itu Depnaker. Nah, itu sama-sama masuk. Terus ada pihak perusahaan yang akan mengambil karyawan asing. Terus itu disodorkan si Udin dan si Mamat. Nah, yang disodorkan lebih dulu oleh pihak perusahaan adalah orang atau peserta atau pelamar kerja yang mengikuti skill test. Karena apa? Karena di situ di skill test tersebut ada nilainya. Dia dalam menerima perintah itu bagaimana, dalam mengerti tentang perintah bagaimana, dalam bercakap atau berdialog dengan bahasa Korea itu bagaimana, itu ada semua. Jadi si perusahaan itu lebih yakin terhadap si pekerja asing ini. Artinya skill test tersebut itu memperbesar peluang teman-teman untuk mendapat perusahaan. Begitu. Nah, untuk tahun ini 2017 dimulainya skill test itu, yang diwajibkan siapapun yang nilainya kecil, yang nilainya tinggi itu wajib ikut skill test. Untuk apa, teman-teman? Nah, berdasarkan info yang saya dapat di sini adalah kenapa diadakan skill test? Karena perusahaan-perusahaan Korea itu menginginkan pekerja asing yang cepat bisa, entah itu dalam bahasa, entah itu dalam perintah kerja. Karena kenapa disebutkan bahasanya? Karena untuk mengetahui perintah kita bekerja itu bagaimana, tugas kita seperti apa, itu kita harus paham bahasanya, teman-teman. Kalau nggak paham, bagaimana kita bisa mengerti tugas kita? Misalkan tugas kita disuruh motong besi, kita nggak ngerti motong besi itu bahasa Koreanya apa, nggak bisa menerjemahkan, teman-teman asal aja ngelap-ngelap segala macam. Nah, itu kan salah.
dan jadi masalah untuk perusahaan. Jadi bukan semakin sulit, bukan semakin susah, tetapi karena memang pihak perusahaan Korea itu menginginkan orang-orang atau calon pekerja yang sudah siap kerja, begitu. Jadi bukan masalah sulit, bukan masalah susah, ini adalah bagian dari resiko karena teman-teman sudah memilih proses bekerja ke Korea Selatan, begitu. Jadi ya menurut saya pribadi itu adalah satu paket dengan pilihan teman-teman yang sudah dipilih. Jadi ya fine-fine aja atau oke-oke aja bagi mereka yang berjuang. Jangan menyalahkan semakin sulit proses Korea, saya nggak bisa proses segala macam. Nah itu masalah ada pada dirimu sendiri, bro. Belum berjuang tapi sudah kalah, belum berperang tapi sudah terbunuh duluan. Jadi ya kembali ke diri masing-masing. Menurut saya teman-teman harus terus belajar, terus mencari motivasi. Jangan sampai motivasi untuk bekerja Korea Selatan itu hanya karena girl band dan boy band serta dramanya saja, tetapi benar-benar harus motivasi yang datang dari hati. Entah itu karena orang tua, entah itu karena adik, entah itu karena saudara, bisa juga karena calon mertua. Oke, demikian saja video kali ini. Semoga bisa menjawab apa yang menjadikan kegalauan teman-teman. Saran saya, teruslah berusaha, terus berdoa. Sesulit apapun hal itu bisa dilakukan, karena menurut saya pribadi bikin pesawat terbang itu sulit, tetapi Pak Habibie bisa melakukannya. Karena apa? Karena Pak Habibie tahu caranya. Nah sedangkan saya, kenapa menurut saya sulit? Karena nggak tahu caranya. Sama saja dengan proses Korea dan belajar bahasa Korea, itu akan merasa sulit, merasa susah karena nggak tahu caranya. Tapi bagi orang yang tahu caranya, itu akan menjadi mudah dan bisa dilakukan. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Jika video ini bermanfaat, tolong share ke teman-teman yang lainnya agar teman-teman yang lainnya itu bisa mengetahui seperti apa proses Korea. Dan jika teman-teman menyukai video ini, silakan like dan jangan lupa subscribe. Klik tanda lonceng yang di sebelah subscribe itu supaya teman-teman mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan dari saya jika saya mengupload video baru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus berusaha. Sampai jumpa. Annyeonghaseyo.